Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Ki Macan yang akan berbagi informasi ramalan 3 in 1-nya Ki Macan dan juga pengalaman sebagai spiritual yang akan dibagi ke penontonnya Pintu Misteri. Sharing gitu ya Ki ya. Kali ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut karena kemarin Ki Macan sudah berbagi untuk tanggal lahir yang disukai oleh sosok Dewi Sri gitu ya. Dan banyak alhamdulillah peminatnya dan bahkan bisa memberikan hal yang sangat positif gitu ya Ki. Kali ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut kembali untuk tanggal lahir yang disukai Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Waduh, Ratu Pantai Selatan, penguasa samudra. Ngoten ya Ki ya. Bukan yang Sinawang Wulan itu titisanku. Duduk ya rek ya. Mas Jawir julid ya Ki ya. Sebenarnya Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, nyanyi Roro Kidul, nyanyi Blorong itu tidak menitiskan. Langge. Karena mereka tidak membelah diri untuk menitis. Betul. Soalnya kan diketawain sama dayang-dayangnya Ibu. Lho, ngono. Sinawang Mulane puwede ini gak karu-karuan. Ya, sebentar Mas Jawi ya. Oke. Orang-orang yang disayangin oleh Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, terutama yang perempuannya, itu persyaratannya satu. Tanggalnya termasuk tanggal yang disukai oleh Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. 2, dia masih perawan. 2 masih perawan. Dan 3, tidak menggunakan yang namanya sulam alis, tanam bulu mata. Dia lebih natural. Naturalnya natural cantik. Dan attitude dan attitude dan juga tingkah lakunya tidak gerabak gerubuk. Mereka lebih santai. Tidak pernah menjulitkan orang lain dan juga orangnya penyayang. Karena tanggal lahir yang disukai Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul itu sebelumnya dari kamu lahir sampai kamu dewasa itu sudah diasuh oleh anak buah ibu namanya dayang ibu. Mereka sudah mengasuh dari kecil sampai pada saat dewasa. Kalau sudah sampai dewasa, barulah di level tertinggi ibu yang memberi wejangannya. Jadi sudah dipersiapkan dari kecil. Kalau dari kecil itu belum, maksudnya ibaratnya masih dayangnya yang membantu untuk membentuk, ngaten ya Ki ya. Kalau lolos seleksi dan lain sebagainya sudah menuju ke dewasa, itu baru Ibu Kanjeng yang akan membimbing langsung dengan berbagai macam yang pasti anaknya pasti akan tahu gitu. Dan yang itu tadi yang masih perawan rek. Nah, alisnya masih natural alami, nggak ada sulam-sulaman. Dan cantiknya itu di atas rata-rata perempuan. Lagi. Terus dan badannya itu langsing kecil. Kalau yang ada yang gembrot, terus keluar dari keduniawian. Itu tidak. Oh, yang masih mengutamakan duniawi. Ibadahnya kuat, rek. Tidak gampang keluyuran sana, ngabuburit di mana-mana, berpacaran di mana-mana. Tidak, mereka mempunyai ruang lingkup yang seperti kerajaan. Jadi anak yang tanggal lahir tersebut mereka dididik oleh
dayang ibu, menuntun, itu diurus gitu dari ya. kecil. Jadi ya makanya sampai dewasa tingkah lakunya itu mencerminkan gitu ya Ki ya. Tidak galak, tetap rendah hati, walaupun dia tahu tapi nggak sok-sok tahu, gitu. Tapi kental sekali dengan adat budaya yang namanya acara-acara tertentu yang harus untuk mengadakan upacara sesajen larung mereka sesajen. tahu. Mereka tak tahu Ya. gitu ya Ki ya. Dan juga kalau kerasukan itu ya, yang kalau kerasukan yang dibilang saya anak dari Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, ya mereka tidak pernah menyebutkan dirinya seperti itu. Cukup mereka yang sendiri yang tahu. Tidak bisa untuk ekspor ke orang lain. Betul. Dan tidak bisa menunjukkan ini saya. Itu tidak boleh. Kalau yang sombong tidak boleh. Terus menunjukkan dirinya kalau dia ada titisan. Karena kembali lagi, Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul tidak menitis. Karena menitis itu membelah. Betul. Ya. Waduh, ini Ki Macan sudah mengawali gitu ya Ki ya, pengalaman spiritualnya yang sudah dibagi untuk gambarannya bahwa sosok Ibu Kanjeng dia menyukai seseorang, anak-anaknya itu ada berbagai macam yang sudah dijelaskan. Betul. Nanti Ki Macan bisa dijelaskan lebih lanjut J untuk tanggal lahir apa saja yang disukai sosok Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Ki Macan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ngoten ya. Alhamdulillah. Semua berkat dari doa-doanya penontonnya Pintu Misteri, subscribernya Pintu Misteri. Waduh, matur nembah nuwun. Terima kasih banyak untuk kakak-kakaknya Mas Jawir, penontonnya Pintu Misteri. Semoga saja Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa pun juga melimpahkan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kekuatan tangan, kaki, bahu, mental dan pikirannya dalam menjalani kehidupan. Dan apabila kakak-kakak sedang dalam suatu permasalahan, semoga diberikan kemudahan untuk solusi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Dan untuk saudaranya Mas Jawi dan Ki Macan yang tak terlihat, matur nembah nuwun sudah mengiringi sampai saat ini. Semoga saja selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan proses untuk naik tingkatan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Ki Macan ada tambahan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, terima kasih banyak. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan kalian semua yang sampai saat ini masih setia menonton Pintu Misteri setiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Kalian orang-orang baik yang masih support kami di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya doa yang bisa saya sampaikan di sini untuk tanda terima kasih kepada para saudara-saudaraku di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana yang setia menonton Pintu Misteri diberikan kesehatan, amin ya Allah, jasmani dan rohani. Amin. Ya, diberikan kelancaran rezeki dari berbagai macam mata air. Amin ya Allah. Ya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan juga untuk pekerjaannya, dimudahkan juga untuk usahanya. Amin amin ya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang baik, dimudahkan segala urusan-urusan yang selama ini belum terselesaikan. Amin. Ya, dan juga untuk para pejuang garis 2 bersabar. Insya Allah semua akan indah menurut rencana dan waktunya. Amin ya rabbal Bersabarlah. alamin. Dan juga untuk yang belum mendapatkan jodoh, tenang, Tuhan telah mengatur itu semua. Amin. Orang baik akan mendapatkan orang baik, orang licik akan mendapatkan orang licik, dan orang jahat akan mendapatkan orang jahat. Betul. Ya, jadi di sini saya ajak kalian untuk selalu berbuat baik, selalu memberikan aura positif dalam
tubuh kita sendiri dan untuk orang lain banyak. Laras Ki. Doa-doa yang saya lihat di kolom komentar, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. banyak sekali doa-doa yang baik, saling mendoakan satu sama lain, saling berbalas-balas kolom komentar. Itu bagus sekali ya. Pertahankan itu semuanya, biarkan orang-orang lain tidak pernah melakukan itu, tapi belajarlah dari sekarang dengan cara menulis dan mengetik yang baik-baik ya. Pertahankan itu semuanya. Karena apa? Doa yang sedang kamu kerjakan sedang Tuhan kerjakan. Waduh. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan menurut waktunya. Jadi harus sabar. Betul. Ya, baik. Untuk hasil Rogo Sukmo itu kemarin ada zodiak Libra yang ada di Bogor. Ya. Libra yang ada di Bogor. Ini dikhususkan kenapa, Ki Macan? Saya kok belum bisa mendapatkan jodoh-jodoh juga. Ya, atas izin Tuhan saya diberikan kesempatan untuk merogoh sukmo untuk si Libra Bogor ya. Yang si Libra Bogor di situ yang saya lihat, ternyata kenapa kamu tidak bisa dapatkan jodoh. Ya, di sini ternyata tidak ada astral sedikit pun. Jangan pernah salahkan Tuhan. Betul. Ya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Terus kenapa yang saya lihat tidak ada astral segala macam, kok bisa jodoh saya jauh? Ya, jangan pernah salahkan Tuhan, karena yang salah adalah diri kita sendiri. Kita belum berbenah untuk kehidupan kita. Kita belum stabil untuk perekonomian kita. Karena kalau yang namanya jodoh itu, apalagi laki-laki, ya, kalian harus lebih mempunyai uang lebih untuk membahagiakan perempuan. Itu wajib. Karena kenapa? Karena laki-laki itu adalah tulang punggung. Dari pacaran aja kalian susah, apalagi untuk berumah tangga nanti. Jadi saran saya untuk si Libra Bogor, ayo memperbaiki diri dulu. Fokus untuk satu bulan atau 2 bulan itu untuk perbaikin kekurangan apa yang ada di diri kamu sendiri. Ya, ingat pesan saya untuk si Libra Bogor, ya. Ya, yang Bogor, satu pesan saya, itu pesan alam semesta. Ya, perbaikin dulu ibadahmu, maka Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu. Dan jangan takut, orang baik akan mendapatkan orang baik. Orang licik akan mendapatkan orang licik. Orang jahat akan mendapatkan orang jahat. Nah, sekarang posisi kamu di posisi yang mana? Seperti itu. Jadi pelajaran yang kita dapat di sini untuk si Libra Bogor harus bisa memperbaiki diri. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan dirimu sendiri, karena belum bisa berbenah untuk diri sendiri. Waduh, ya. Mantap. Jelek tidak masalah, asalkan kamu bisa mencari uang, bisa membahagiakan pacar, dan juga bisa berhidup damai nanti di pernikahan nanti. Bukan berarti kamu tidak laku, karena kamu kurang bersemangat untuk memperbaiki diri. Aduh, karena kan pondasi yang besar itu adalah di pondasinya ini tadi, perbaikan diri, ekonomi, kepribadian. Lah kalau seandainya kamu kerja aja belum oke, ibaratnya belum settle, duit belum ada, nanti untuk nikah belum ada uangnya, belum ada nanti kalau sudah berkeluarga untuk menghidupin istri dan anak harus seperti apa, kalian belum matang-matang memikirkan seperti itu, ya pantas saja kalau jodohnya itu dijauhkan. Bukannya dijauhkan, tetapi belum didatangkan. Karena
Kenapa? Karena kamu ini kan lelaki yo Ki yo. Libra Bogor, kamu lelaki. Kamu yang harus mencukupi dan menghidupi keluarga kamu. Iya, kalau untuk diri sendiri aja kurang. Nah, Bagaimana bisa membahagiakan pasanganmu? betul. Jadi harus kerja kerasnya lebih dari itu. Betul. Ayo kerja kerasnya diperkuat lagi, perbaiki ibadahmu, maka Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu. Ngono ya. Waduh, mantap ini Ki Macan ya. Dan juga untuk cambukan ini untuk si Libra Bogor untuk harus optimis. Ayo saatnya untuk menjadi orang sukses. Ngono ya Rek ya. Dan bagi kalian yang menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan, syaratnya ini harus dilakukan like, komen, dan share. Nah, pertama like dulu videonya Pintu Misteri, isi komennya dengan nama, zodiak, dan juga kota, dan yang terpenting harus di share. Ini paketnya 3 in 1. Jadi paket like, comment, and share itu harus jadi satu. Ojo sampai ditinggal no. Nanti kalau kalian ditinggal no, tidak akan masuk list providernya Ki Macan. Kata kuncinya itu tadi, Leo no, yo gak masuk di daftarnya Ki Macan. Nanti lama di Rogo Sukmo. Ngono ya Rek ya. Aduh, mantap Ki Macan. Dan juga harus sabar. Wong sabar ngono ya Rek, karena Rogo Sukmo yang dilakukan Ki Macan ini pun juga tidak main-main. Iya, untuk yang pernah saya Rogo Sukmo di kemarin-kemarin itu saya akan selalu cek apakah dia mengikuti saran saya ataukah tidak. Kalau dia masih mengikuti saran saya, insya Allah saya akan bantu terus. Tapi kalau misalnya dia cuma sekedarnya aja, maaf, saya cuma sampai di sana saja, karena itu kembali pilihan dari seseorang. Saya tidak bisa memaksa untuk mengajak berbuat baik kepada orang itu kalau orang itu sudah memilih untuk tidak. Betul. Lagi pula ya kebacut, karena kemarin kan ada yang dibantu sama Ki Macan sing peluten belendung. Alhamdulillah, puji Tuhan sudah mulai sedikit berangsur. Padahal syaratnya cuman gampang untuk minta maaf, masa yura dilakukan. Ngoten iki yo. Ini kan untuk hubungan baik kalian di dunia juga Rek ya. Yang sudah di Rogo Sukmo, selamat ya. Ya, ini tanggal lahir. Tanggal lahir yang disukai Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali akan saya menarik energi alam semesta untuk menerawang tanggal lahir yang disukai Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Biasanya tanggal lahir yang disukai ini itu akan dibimbing dan diberi kelebihan untuk membantu orang banyak. Apapun hasil dari penerawangan saya, kalau dia ini positif, buat sebagai motivasi. Tapi kalau misalnya negatif buat kalian, ya, buat waspada dan hati-hati. Ingat, takdir seseorang tidak akan bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubah takdir tersebut. Ada 3 cara untuk kita merubah nasib seseorang: dengan berdoa, ibadah, dan ikhtiar. Itu sudah komplit sekali untuk membantu kemajuan dari pekerjaan kalian. Semoga apapun yang saya berikan di sini bisa bermanfaat oleh para saudara-saudaraku di luar sana, karena insya Allah saya semampunya untuk memberikan yang terbaik, dan semoga kalian mengerti apa yang saya bicarakan. Amin ya rabbal alamin. Wish. Ya, tanggal lahir yang disukai oleh Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, penguasa pantai selatan.
Oh, Tanggal 2, 2, 11, 11, 19, 19, 26, 26, 12, 12, 22, 22, 16, 16, 27, 27, 9, 9, dan satu lagi 8. 8. Ada berapa itu? Kiro lupa 6 itu 10 Ki. Tinggal 2. Ini sudah masuk cuma 2, 10. Oh, 24, 24, 5. wah 24 dan juga 5. Berarti ada 12 ngoten nggih. Ya. Wah. Berat ngoten Ki. Ya. Ada 12 tanggal lahir yang disukain Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Biasanya setelah bayi itu lahir di tanggal itu, ya, mereka Ibu Kanjeng biasanya menyuruh dayang-dayangnya untuk mendampingi dan mengasuh melalui astral, ya, mengasuh melalui astral yang tanpa orang sadari, seperti pertanggungjawaban. Dia asuh, dia didik setelah udah besar dan udah dewasa, dia sudah mulai mengerti akan fungsinya. Ya, setelah itu baru prajurit-prajurit yang lainnya membantu juga untuk tahap berikutnya. Biasanya anak yang lahir di tanggal tersebut mereka sering sekali sakit-sakitan awalnya. Sakit-sakitan, tidak seperti orang-orang yang bayi yang sehat-sehat saja. Betul. Itu pasti ada. Waktu kasih kecilnya sering sakit-sakitan ngoten Ki. Betul. Di tengah malam sering sekali cerewet. Pak Wel. Ya, di tengah malam suka cerewet, suka sakit-sakitan, dan juga walaupun dia sakit-sakitan sampai sempat kejang-kejang itu, itulah cara mereka untuk memberi kelebihannya gitu ya Ki. Kelebihannya seperti itu. Oke. Waduh, kemudian Ki. Iya. Anak yang tanggal lahir tersebut di masa kecilnya sering membantu sekali keluarganya dalam kesusahan. Jadi ini biasanya di umur 1 sampai 6 tahun, tanpa disadarin orang tuanya, ya, mereka bisa membantu orang tuanya dengan pemasukan, dengan penghasilan yang besar. Itu anak tanggal lahir itu, dia membantu orang tuanya untuk perekonomiannya. Dia memberikan energi untuk rezeki gitu Ki. Ya. Yang biasanya pekerja akan banyak masukan uang-uang insentif tanpa orang tuanya sadari. Tanpa disadari ya. Oke. Kemudian Ki. Ya. Mereka suka sekali dengan laut. Oh iya. Ya, mereka suka sekali dengan laut, suka sekali dengan bunyi-bunyi apa itu namanya? Gamelan. Suka sekali minta sama orang tuanya. Pertama itu pasti dia minta angklung. Oh, seperti itu. Dan sering sekali apa ya? Melihat astral. Melihat astral, tapi si orang tuanya tadi suka mematahkan. Nah, kembali mereka menyimpan dirinya.
Jadi visionnya itu apa, indera keenamnya sebenarnya udah terbuka dengan melihat astral pada saat kecil GG ya. Ini dikhususkan pria dan wanita ya. Oh, ini bisa pria dan Ada tanggal Mas Jawir di sini? nggak boleh disebutkan. Ya. Itu seperti itu. Ya. Ya. Kalau dia pergi di suatu tempat baru yang belum dia pernah ke sana, itu sering deja vu. Merasa kayak pernah berada di sana. Betul. Merasa sering di tempat baru itu deja vu Ya. ya. Ya, mempunyai insting besar sekali. Terus dia bisa menebak apa yang akan terjadi besok. Insting besar dan bisa menebak apa yang akan terjadi besok gitu ya. Waduh. Ibadahnya sangat kuat. Waduh, alhamdulillah. Ibadahnya sangat kuat. Apapun itu dia menomorsatukan namanya ibadah. Alhamdulillah ya, apapun yang terjadi ibadah nomor 1 iki. Ya. Dia lebih bisa menahan pertengkaran, lebih baik diam. Karena kalau misalnya dia melawan Mengikuti. itu semua, orang tersebut akan terluka Celaka. parah dan celaka. Jadi lebih baik diam dan mengalah gitu ya, Ya. Ki, ya. Waduh, di dalam suatu pertengkaran. Kemudian apa lagi? Ya, mereka lebih banyak diam, mereka lebih banyak menyimpan rahasia-rahasia di dunia spiritual itu sendiri, sampai ketemu orang yang bisa mempercayai apa yang dia ceritakan. Itu tidak gampang. Betul Ki. Waduh, ini mantap sekali ini Yogi yo. Alhamdulillah akhirnya dipertemukan. Lalu Ki, Ya, orangnya agak susah tidur malam. oh nje. Orangnya agak susah tidur malam. Jadi mereka ini bisa fokus Mas Yawir. Kalau misalnya diberi tugas sesuatu, itu fokus. Tidak dia tidurnya tidak seperti orang biasa. Betul. Malah sering begadang gitu maksudnya Ki. Betul, iya. Walah nje. Turunnya subuh-subuh rek ya. Kemudian Ki, Ya. Walaupun dia agamanya apapun agamanya, ya, apapun agamanya, dia tahu cara untuk bersembayang dikhususkan untuk oh iya. Ibu Kanjeng. Waduh, betul sekali. Ya karena kan apapun itu agamamu, karena kan sosok Ibu Kanjeng kan itu memang bukan Tuhan. Sama seperti di saat kita walaupun sembahyang Muslim, terus kemudian sholat dulu seperti apa, kemudian selesai sholat, kemudian memfokuskan minta ridhonya Tuhan bahwa apa yang dilakukan ini untuk Ibu Kanjeng. Ya, Ya itu juga bisa. Moga Ki lanjut Ki. Ora. mereka lebih mencintai yang namanya ibu, menghargai namanya ibu, mau ibu siapapun aja, karena mereka anggap ibu itulah sosok ibu yang melahirkan dia. Walaupun ibu yang di luar sana tidak melahirkan dia, tapi dia bisa menganggap itu ibunya sendiri. Ya. Ya, pesan alam semesta di sini. Kalau biasanya anak-anak yang tanggal yang saya sebutkan tadi disayangi dengan Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, ya, mereka lebih empati dengan orang tua. Jadi dia tidak bisa melihat orang tua manapun disakitin
dihianati, dipukul oleh orang tua lain, oleh anak-anak di luar sananya. Karena ya itu tadi pesan dari alam semesta, kalau kau menyukai saya, Ibu Kanjeng, kamu juga harus bisa menyukai orang tua kamu dan orang tua yang lainnya. Betul. Ini pesan semestanya yang sangat menyentuh sekali gitu ya Ki ya. Ya. Waduh, kemudian ada lagi mboten Ki? Ya. Orangnya empatinya Tinggi. selalu tinggi. Tinggi sekali. Tidak tegaan dengan hal-hal yang membuat hatinya terluka. Dan juga ya namanya sosok seorang ibu kan mengajarkan seperti itu. Ya. Dan mereka juga bisa membantu kita dalam keadaan terpuruk. Bukan membantu ya Mas Jabir, tapi memberikan solusi dan lebih semangat. Semangat. Itu tanggal-tanggal lahir ini jarang sekali jarang sekali bisa hidup normal dengan orang-orang lainnya. Seperti orang-orang yang Ya. biasanya, J. Ya, seperti biasanya, karena mereka seperti punya jarak antara orang-orang yang satu frekuensi dengan orang-orang yang biasa di luar sana. Tapi tidak membataskan jarak. Tapi dia mempunyai saya sepertinya harus pindah. Betul. Kayaknya saya salah. Salah, betul. Jadi bisa mengambil suatu keputusan gitu ya Ki ya. Orang yang di tanggal-tanggal ini bisa menentukan walaupun tidak menutup jarak dengan yang lainnya, tetapi di saat sudah tidak sefrekuensi dia pasti akan ya udahlah aku lebih baik berpindah saja gitu. J. Kemudian Ki. Ya. Ya, kartu yang berikutnya ini kartu oracle saya mengatakan fokus. Ya. Biasanya orang-orang yang dipilih tanggal lahirnya oleh Ibu Kanjeng, ya, mereka lebih bisa membantu orang banyak. Dia punya 5 keistimewaan yang diberikan Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. 1. Ramalan. 2. Memprediksi 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. 3 bulan, Ya. 6 bulan sama 1 tahun ya. Dan yang ketiga bisa mencari tahu flashback di kehidupan yang lalu seseorang. Dan yang keempat, instingnya besar sekali untuk bisa mengetahui orang-orang jahat, orang-orang toksik ada, dan juga orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tapi mereka diam, tidak bisa yang kamu bisa gini-gini, tidak. Mereka cukup tahu. Dan yang kelima, mereka bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Punya 5 kemampuan. Punya 5 kemampuan gitu ya Ki Iya. ya. Waduh ini. Ada lagi buatan Ki? Ya. Ya. Doa-doa yang apa mereka inginkan yang positif. Misalnya keluarganya lagi sakit, mereka bisa berdoa yang khusus untuk bermohon kepada Tuhan melalui Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul untuk menyehatkan keluarganya. Itu bisa. Dan juga mereka bisa membuat energi usaha di tempat dia yang kerja untuk menarik magnet energi orang-orang datang. Dan juga dia bisa mengobati orang yang tidak bisa jalan stroke dan astral. Alhamdulillah. Kemudian Ki. Mohon maaf ya Rek, Mas Jabir nanti aja membahasnya aja. Ya. Ini terakhir untuk tanggal lahir yang disukai oleh Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Ya. Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul selalu memberi pesan kepada anak-anaknya untuk tidak boleh sombong.
takabur Oke. dan juga berlomba-lomba dengan orang-orang di lainnya, menunjukkan kemampuannya dan juga tidak bisa menyakitin orang lain kalau dia belum menyakitin kita. Itu karena energi anak-anak tanggal lahir yang disukai Ibu Kanjeng itu energinya kuat kalau dia sudah marah besar. Duh. Ya, itu cukup. Saben gigi ya. Aduh, mohon maaf ya Raya, Mas Jawir tidak bisa memutus apa yang dibilang sama Ki Macan. Mungkin Mas Jawir hanya mengambil gambarannya saja ya Ki ya. Waduh, ini untuk apa yang terlihat dari Ki Macan ini kan ada banyak gitu ya Ki ya. Di tanggal-tanggal ini tadi yang sudah disebutkan, terus kemudian keistimewaannya itu apa gitu ya Ki ya. Bahwa dari lahirnya itu pun sudah dipersiapkan, dibimbing, dayangnya ibu pun juga membantu mengasuh secara astral gitu ya Ki ya. Sampai dengan berbagai macam cobaan, bahkan sakit-sakitan, kejang-kejang, step ngono iki. Oleh ning Jawa namanya step. Sempat juga ada beberapa anak pilihan tanggal lahir ibu itu diberi cobaan dengan dipisahkan dari orang tua aslinya. Itu ada. Tapi tetap dengan cara itu Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul memberikan jalan, akhirnya ketemu juga, dan sampai saat ini bisa berhubungan baik. Itu ada. Dan ada juga anak Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul sakit cacat ya. Cacat tapi dia orang pilihan. Di umur 7-8 tahun itu sembuh. Seperti itu. Jadi tidak semudah yang kalian banggakan. Tanggal lahir saya sudah dipilih sama Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Dari pertama sampai dewasa itu bahagia, itu tidak. Kenapa? Karena Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul mengasah anak-anak itu dari permasalahan dulu. Setelah lewat dari permasalahan, baru mendapatkan hikmah. Supaya pada saat dewasa, dia bisa memilah-milih dan dia bisa mengontrol emosinya sendiri. Ya, tidak apa-apa Mas Jawir, tidak apa-apa. Gitu. Mas Jawir ini salah satu orang yang dari remaja sebenarnya dia sudah tahu akan Hiltu. Dan kalau untuk ngomong masalah Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, ya dialah contohnya. Banyak sekali pesan-pesan dari Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul untuk Mas Jawir. Tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, semenjak kenal saya, dia sudah bisa tahu alur ceritanya seperti apa. Ini contoh fakta yang didapat oleh Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Setiap kita berkunjung ke tempat petilasan Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, itulah auranya dari pas masuk sampai dia selesai berdoa, dia menangis. Bukan berarti dia cengeng, tapi dia merasa bangga dari kecil sampai dewasa seperti ini, akhirnya tahu itu semuanya. Begitu. Jadi kenapa kalau Mas Jawir, kalau untuk membahas Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, membahas untuk kehidupan dari kecil sampai besarnya ini, alhamdulillah dia bisa mengerti dan dia juga bisa survive untuk dirinya sendiri. Banyak yang saya lihat dari Mas Jawir ini, permasalahan-permasalahan hidupnya, dan sampai saat ini alhamdulillah sudah ditemukan dengan saya, dan saya saya coba untuk membimbing dari awal sampai akhir. Ya. Kalau misalnya kalian tahu dengan Mas Jawir suatu saat nanti, kalau kita bisa bertemu,
kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Mas Jawir. Kenapa Mas Jawir nangis-nangis saja? Nah itu karena perjalanan hidup dia sama yang saya bukakan di sini. Jadi untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang tanggal lahirnya disukai Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, kalian lebih semangat, lebih dari orang-orang biasanya, karena kalian punya potensi untuk itu. Ya, ingat, jangan sombong, jangan sok-sokan dengan yang lain, jangan bangga akan kelebihan. Kalau bisa kalian bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Ya, tetaplah jadi diri sendiri, tidak boleh sombong, karena kalian dari kecil sampai umur 17 tahun itu kamu sedang diasuh oleh anak buahnya ibu yang bernama apa namanya Mas Jawir? Dayang-dayangnya, tanpa orang lain tahu, sehingga sampai saat ini dia bisa bertumbuh besar dan juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu penting dari itu semuanya. Mudah-mudahan untuk tanggal lahir yang tersebut kalian bisa dapat orang-orang yang bisa membimbing kalian. Amin. Amin. Makasih banyak Ki Macan sudah dijelaskan. Mohon maaf ya Rek ya. Pokoknya itu tadi yang dibilang sama Ki Macan. Semoga di tanggal-tanggal yang sudah disebutkan tadi mendapatkan mentor yang bagus. Karena kembali lagi sampai kapanpun juga kita nanti akan dihadapkan pada dua pilihan antara baik dan buruk. Semua pilihan tergantung dari kalian. Dan yang pasti Mas Jawir hanya mau bilang, kalau kamu memilih sesuatu yang tidak baik, ya sudah, itu adalah pilihan kamu. Tetapi apakah Ibu Kanjeng akan menemanimu? Itu tidak, ya. Jadi semua pilihan berada pada si manusianya. Sampai sekarang pun apa yang menjadi kelebihan itu pun juga harus bermanfaat. Akan selalu dibenturkan dengan duniawi dan manfaat. Kamu akan memilih yang mana, duniawi atau manfaat? Akan selalu seperti itu. Walaupun kita makan ibaratnya hanya pakai ikan asin, walaupun dibenturkan dengan sesuatu hal, dengan materi atau manfaat, itu pasti kita akan dihadapkan seperti itu. Jadi walaupun di tanggal yang demikian sosok ibu memang menemani, itu tetap aja bukan untuk suatu kesombongan, tidak hanya untuk kejayaan diri kamu sendiri, malah justru dipertanyakan orang yang bertanggal sekian ternyata kok dia kaya magrong-magrong dan mempunyai perilaku yang tidak baik. Itu yang perlu dipertanyakan, apakah benar sosok ibu yang sebenarnya ataukah jin yang menyerupai beliau yang menyesatkan. Ya, ya. Saya di sini ya. Hati-hati sekali, banyak jin yang menyerupai Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul atau Nyi Roro Kidul dan juga Nyi Blorong. Ya, itu banyak sekali yang saya lihat orang-orang biasa tiba-tiba dia mimpi sosok beliau dan akhirnya dia yakin kalau itu Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Hati-hati sekali. Kenapa banyak sekali jin-jin yang mengganggu seperti itu, ya. Kalian harus tahu, jangan sampai tersesat, ya. Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul tidak pernah mengajarkan untuk kalau mau cari duit, ya, bermohon dari saya, tidak. Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul mengajarkan kita, kalau kamu mau kaya, mau sukses, bekerja keras, berdoa, beribadah, dan bekerja keras, usaha. Tidak pernah beliau mengatakan kamu sembah saya nanti akan ada rezeki besar. Tidak, itu yang benar. Ya, karena zaman sekarang ada jin, ada iblis yang bisa merubah dirinya menjadi malaikat bercahaya. Hati-hati. Waduh, mantap Ki Macan, tanpa sampun. Terima kasih udah dijelaskan beberapa. Jadi sebenarnya Ki Macan nanti kita operan Ki Macan jadi Mas Jawir, Mas Jawir jadi Ki Macan. Tadi kan bisa menjelaskan banyak. Oleh karena itu kan Mas Jawir kan belum bisa ngomong tadi karena
kesedihannya itu tidak akan Anjir. bisa mengatakan yang lain. Jadi saya timbal balik. Jadi matur nuwun. Mas Jawir membantu saya dengan kata-kata saya membantu Mas Jawir pada saat Mas Jawir tidak bisa berkomunikasi. Kata-kata, anjir, Itu leres. kita kan harus take and give, memberi menerima. Matur suwun Ki Macan. Sami-sami. Waduh, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri meluangkan waktu sebentar untuk mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita doakan terus untuk NKRI, Negara Kesatuan Kedaulatan, pokoknya NKRI harga Mati. Ki Macan ada pesan hari ini untuk penonton Pintu Misteri. Ya, untuk kali ini beda. Oh anjir, apa nih Ki? Pesan semesta hari ini. Anjir. Bukan pesan hari ini. Oh, pesan semesta hari ini. Pesan semesta hari ini. Anjir. Milikilah impian yang tinggi, sebab impian akan membangkitkan motivasimu untuk bertindak. Betul sekali. Tuh. Mantap pesan semesta hari ini Ya. Ki Macan. Matur nembah nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Om Santi 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 Om.